Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad dari kelas data A. A dengan NIM 2024-100-190. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 7. Tentang Math Based Classification. Untuk itu lanjut ke soal. Di sini penjelasan dan klarifikasi Math Based terhadap data set alif CSV dengan menggunakan angka sebagai berikut. Data processing. Pertama, load dataset adut bank fitur yang tidak dibutuhkan serta rapikan dataset. Jadi pertama-tama kita import terlebih dahulu modul-modulnya. Di sini ada import Panda ASPD, import NumPy ASMP, import Matplotlib .plot ASPLT, import Seaborn as SNS. From Scikit cluster import Kamins, from experience preprocessing import min-max scalar. Selanjutnya from Scikit preprocessing import label encoder Matplotlib inline. Setelah itu kita upload terlebih dahulu filenya, yaitu adult.csv-nya. Nah, sembari menunggu, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Nah, di sini untuk PDRED ini untuk membaca CSV-nya. Masuk upload. Terus selanjutnya itu untuk membuang fitur-fitur yang tidak digunakan, itu bisa kita menggunakan dt.drop. Di sini ada banyak fitur yang tidak diperlukan, ada dt.drop education, dt.drop capital loss, terus capital gain, work class, native country, occupation, FN weight, relationship, dan race. Nah, setelah datanya selesai di-upload, selanjutnya kita coba load terlebih dahulu datanya, kita baca di sini CSV-nya. Nah, di sini bisa kita lihat ada tanda-tandanya. Masih belum dihapus berarti nanti kita akan coba untuk hapus data yang tidak perlu ditampilkan. Nah, di sini fungsinya data drop itu di sini. Selanjutnya coba kita hapus terlebih dahulu data yang tidak penting. Selanjutnya kita print lagi dan hasilnya seperti ini. Jadi yang tersisa tinggal age, educational 6, marital status, gender, hours per week, dan income. Di sini yang kita pakai. Dalam artian data yang kita pakai ada ini. Selanjutnya di sini kita batasi dataset terlebih dahulu. Di sini kan ada 25, 38, ada yang 18 juga. Nah, di sini kita datasetnya gitu kita batasi dari yang umur 25 sampai 40 tahun. Di sini menggunakan codingan DF sama dengan DT, DTH lebih besar dari 25, lebih besar dari sama dengan 25, jadi 25 masuk ke codingannya, dan lebih besar dan lebih kecil dari 40 sama dengan lebih kecil sama dengan dari 40, sehingga 40 tahun masuk dalam age-nya. Seperti itu. Selanjutnya kita print atau execute. Nah, di sini sudah kita lihat, bisa kita lihat 25, 38, 28, 34, 39, 40 mentoknya itu 40. Di sini ada 20.199 row dan 6 kolom. Selanjutnya cek tipe data pada masing-masing fitur dan encoding bila diperlukan. Di sini kita cek terlebih dahulu infonya. Di sini masih ada objek integer 64. Nah, untuk non-null ada 20.199 yang non-null. Di sini ada kolomnya yaitu age, educational 6, terus marital status, gender, hours per week, dan income. Selanjutnya kita encoding terlebih dahulu. Di sini menggunakan codingan from Scikit import preprocessing, label processing, label encoder,
Di sini df1 gender sama dengan label fit transform df1 gender. df1 gender unit df1 head. Oke, kita coba encoding lebih dahulu. Dan hasilnya seperti ini. Jadi ini yang kita encoding adalah gendernya. Jadi untuk gender kita encodingkan menjadi satu. Seperti itu. Selanjutnya yaitu yang di encoding yaitu marital status. Marital status untuk encodingnya sendiri yaitu tinggal ganti marital statusnya saja. Sini coba kita execute. Nah, jadi seperti ini. Jadi yang sebelumnya ada tulisannya never married, married with first spouse, married with spouse, never married, ini diganti menjadi marital statusnya 4, 2, seperti itu. Lanjut untuk yang untuk menjelaskan gender satu ini maksudnya satu itu laki-laki gitu. Oke, setelah marital status kita encoding lagi income. Di sini df1 income, label to transfer income, income unit df1 head. Selanjutnya kita encoding execute dan hasilnya nah, seperti ini. Jadi income-nya ada yang 0 ada yang 1. Jadi untuk yang di bawah sama dengan 50.000, di bawah sama dengan 50.000 itu 0. Jadi yang di atas 50.000 sama dengan 1, seperti itu encodingnya. Selanjutnya kita untuk cek data null dan data duplikat. Di sini kita cek data null terlebih dahulu. Data nullnya di sini 0 semua, dalam artian nggak ada data null dan data type-nya sudah integer 64. Selanjutnya data untuk di sini print data duplikat. Untuk data duplikatnya sendiri itu ada 12.436 seperti ini. Ada yang sama ya. Wajar kan. Terus handling miss value dan handling duplicate data jika diperlukan. Di sini kita untuk menghapus data duplikat di sini yaitu df2 sama dengan df1 drop duplicate. Jadi perintahnya yaitu drop duplicate. Terus selanjutnya df1 duplicate sum. Nah, jadi data duplikat 12.436. Itu yang dihapus duplikatnya. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu cek data outlier dengan visualisasikan dalam box plot masing-masing feature. Kita lebih dahulu data outline-nya berada di mana. Di sini cara cek data outlier dengan cara visualisasi biar lebih mudah ya. Jadi kita untuk lebih mudahnya cek datanya yaitu dengan visualisasi. Untuk visualisasi sendiri kita menggunakan dengan pic sama dengan plt.figure pic size 14,12. Selanjutnya plt subplot 231 plt title h. Di sini kita menggunakan double h. SNS box plot h plt subplot 2,3,2 plt title marital status. SNS box plot X sama dengan df2 marital status, plt subplot 233 plt title gender, SNS box plot di sini gender. Selanjutnya coba kita execute. Di sini untuk kolom X di sini tidak ada outlier. Kolom marital status juga tidak ada. Dan gender juga tidak ada outlier di sini. Selanjutnya kita cek lagi untuk yang education 6, income, dan hours per week. Untuk di sini yang ada outlier-nya itu education 6, di sini ada outlier. Untuk yang kolom income tidak ada outlier dan hours per week
Di sini kita lihat untuk host per week-nya ada outlier-nya seperti ini. Selanjutnya yaitu handling outlier jika diperlukan. Kita lihat lebih dahulu data outlier-nya berada di mana. Jika di kanan menggunakan kuartil 3, jika di kiri menggunakan kuartil 1. Nah, untuk handlingnya itu dengan depth outlier, Q1 di F1, X kuantil 25. Di sini Q3 di F1, kuantil 75, IKR Q3 dan kurangi Q1 DF2 X seperti ini 1,5 kali IKR P3 plus 1,5 dot IKR DF2 head SNS wave plot. Nah, di sini kita coba untuk handling. Nah, setelah itu kita cek. Caranya cek itu di sini kita lihat PLT subplot 232, PLT subtitle educational 6, outlier educational 6. Untuk PLT subplot 233, PLT title host per week, outlier host per week. Nah, di sini coba kita cek. Nah, di sini kita bisa lihat. Selanjutnya kita cek outlier-nya masih ada, ternyata masih ada di sini. Karena masih ada, jadi kita pisahkan untuk codingannya. Pertama untuk host per week, selanjutnya untuk educational 6. Di sini kita coba bisa lihat. Nah, di sini. Nah, ini sudah tidak ada outlier-nya lagi. Atasnya 0, 1. Maksud saya di sini sudah tidak ada outlier-nya lagi. Selanjutnya di sini kita bisa lihat yang educational 6. Ini yang untuk yang host per week. Di sini untuk educational 6. Ini juga tidak ada outlier-nya lagi. Di atas masih ada outlier-nya. Di sini sudah tidak ada outlier. Selanjutnya itu normalisasikan data menggunakan normalisasi min-max. Di sini kita menggunakan min-max. Pertama kita print terlebih dahulu F2-nya. Nah. Selanjutnya kita min-max scaler-nya. Atau kita menggunakan min-max kita terlebih dahulu. Normalisasikannya. Dengan cara df, mm, df2. Di sini kita codingannya seperti ini. Scaler, min-max, scaler. Scaler fit, df age. Di sini scalar for age. Selanjutnya scalar marital status, income, educational 6, dan host per week. Kita normalisasikan seperti ini bentuknya. Oke. Selanjutnya modeling. Di sini kita lakukan modeling dengan data test 20%, 25%, dan 30%, serta tampilkan hasil skor akurasi. Untuk codingannya seperti ini. From scalar model selection, import train test split, X train X test, Y train Y test, train test split DF3 thread text test 0,2, random state 100. From scalar knife base, import Gaussian NB, model Gaussian NB, model fit, X train, Y train, model score, X test, Y test. Oke, selanjutnya dan hasilnya seperti ini. Ini untuk skor akurasinya. Skor akurasinya yaitu 0,77. Selanjutnya ini untuk yang 20%. Jadi 20% di sini tesnya 0,2. Selanjutnya yang 25%, yaitu tesnya yang 0,25. Dan hasilnya seperti ini. Dan selanjutnya untuk yang data tesnya itu 30%. Untuk skala akurasinya seperti ini. Ya.
Selanjutnya yaitu nomor 10 dan nomor 11. Selanjutnya yaitu nomor 10 dan nomor 11. Di sini kita dituntut untuk bisa membuat logika. Di sini untuk probabilitas prior. Untuk yang nomor 10 sendiri itu saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk probabilitas prior yaitu probabilitas yang ditentukan hanya dengan menebak saja, melihat saja. Di sini ada keputusan gas lamar ada 10/20, hasilnya 0,5, dan keputusan ham dipikir dulu 10/20, hasilnya 0,5 atau 1/2 seperti itu. Di sini saya buat untuk probabilitas posterior berdasarkan kecerdasan. Untuk probabilitas posterior berdasarkan kecerdasan ini kita menghitungnya berdasarkan eksperimen dan mengakibat adanya perubahan dari nilai di sini di probabilitas priornya. Jadi untuk P keputusan gas lamar, kecerdasan interval untuk keputusan gas lamar dengan jalan interval itu kan 0,9, dan untuk keputusan gas lamarnya di sini 0,5, jadi hasilnya 0,45 seperti itu. Di sini untuk keputusan ham dipikir dulu dan kecerdasan interval, keputusan ham dipikir dulu dengan 0,5, dan kecerdasan interval ini jadinya itu ham dipikir dulu dengan jalan interval itu 1/10. 1/10 dikali keputusan ham dipikir dulu, di sini membuat dipikir dulu 0,5, jadi 0,1 kali 0,5 hasilnya 0,05. Di sini ada juga gas lamar dan biagasi. Gas lamar dan biagasi ini dikalikan dengan gas lamarnya yaitu 0,5, jadi 0,1 dikali 0,5 hasilnya 0,05. Untuk keputusan ham dipikir dulu dan kecerdasan biagasi dikalikan dengan ham dipikir dulu 0,5, di sini hasilnya kan 0,9 ya. Jadi hasilnya yaitu dikalikan 0,5 hasilnya 0,45. Untuk harta juga seperti itu. Gas lamar, harta tajir, harta agak tajir. Di sini keputusan gas lamar, harta agak tajir 0,1 dikalikan keputusan gas lamar 0,05. Terus ham dipikir dulu dan kecerdasan agak tajir itu 5/10 dikali keputusan ham dipikir dulu 0,35. Untuk keputusan gas lamar, kecerdasan biagasi dan keputusan gas lamar di sini 0,2 dari 0,4 yang dikalikan setengahnya. Seperti itu. Jadi semua tergantung keputusan di sini. Jadi kalau misalnya ham dipikir dulu, terus kecerdasan B aja dikalikan keputusan ham dipikir dulu 0,15. Jadi ini ada 3/10 dikalikan 10/20 seperti itu. Untuk keputusan gas lamar dan kecerdasan tajir, di sini kan ada 5/10, terus dikalikan 0,5 hasilnya 0,25, sama juga dengan yang ham dipikir dulu kecerdasan tajir hasilnya 0,1. Selanjutnya ada di probabilitas perilaku. Sebelumnya di sini saya membuat probabilitas posterior kecerdasan, harta, perilaku, dan juga kesetiaan. Untuk yang perilaku di sini gas lamar, perilaku baik, kalikan keputusan gas lamar 0,25. Di sini ham dipikir dulu, perilaku baik 0,1, gas lamar, terus perilaku biagasi 3/10 dikalikan keputusan gas lamar 0,15. Untuk yang ham dipikir dulu, perilaku biagasi 4/10 dikalikan 0,5 hasilnya 0,2. Untuk yang keputusan gas lamar, perilaku toksik di sini ada 2/10 dikalikan 0,5, jadi hasilnya 0,1. Untuk yang ham dipikir dulu, perilaku toksik ada 4/10 dikalikan 0,5 hasilnya 0,2. Selanjutnya kesetiaan.
kesesuaian di sini gas lamar, terus kesesuaian jempol 0,7, 7/10 dikalikan 0,5, 0,35, dikalikan 0,5, hasilnya 0,35. Terus keputusan yang dipikir dulu kesesuaian jempol, hasilnya 3/10 dikalikan dengan keputusan yang dipikir dulu 0,15. Kemudian gas lamar kesesuaian biajasi 3/10 dikalikan 0,5 hasilnya 0,15. Keputusan yang dipikir dulu dikalikan kesesuaian biajasi 0,7 di 7/10 dikalikan 0,5 hasilnya 0,35. Di sini ada yang dua atribut. Untuk yang dua atribut di sini, keputusan gas lamar, kecerdasan Interpol, perilaku toksik dikalikan dengan P, keputusan gas lamar, perilaku toksik dan P keputusan gas lamar. Jadi 0,9 kalikan 0,2 kalikan 0,5 hasilnya 0,09. Untuk yang di sini keputusan yang dipikir dulu kecerdasan Interpol, perilaku toksik. Di sini keputusan yang dipikir dulu dikalikan kecerdasan Interpol, terus dikalikan di sini P keputusan yang dipikir dulu kecerdasan Interpol dikalikan dengan P keputusan yang dipikir dulu perilaku toksik dikalikan dengan P keputusan yang dipikir dulu. Jadi 0,1 kali 0,4 kali 0,5 jawabannya 0,02. Selanjutnya P keputusan gas lamar. Di sini ada 3 atribut. P keputusan gas lamar, kecerdasan Interpol, keputusan gas lamar, perilaku toksik. P keputusan gas lamar, harta tajir, keputusan gas lamar. Jadi 0,9 kali 0,2 kali 0,5 kali 0,5 hasilnya 0,045. Selanjutnya P keputusan yang dipikir dulu kecerdasan Interpol, P keputusan yang dipikir dulu perilaku toksik dikalikan P keputusan yang dipikir dulu harta tajir kalikan P keputusan yang dipikir dulu 0,1 kali 0,4 kali 0,2 kali 0,5 hasilnya 0,04. Selanjutnya 4 atribut. Di sini ada P keputusan gas lamar, kecerdasan Interpol, perilaku toksik, harta tajir, kesesuaian jempol. Caranya di sini P keputusan gas lamar, kecerdasan Interpol dikalikan P keputusan gas lamar, perilaku toksik dikalikan P keputusan gas lamar, harta tajir dikalikan P keputusan gas lamar, kesesuaian jempol. Dikalikan P keputusan gas lamar. Selanjutnya yaitu hasilnya 0,9 kali 0,2 0,5 kali 0,5 dikalikan 0,7 dikalikan 0,5 hasilnya 0,0315. Selanjutnya di sini ada 4 atribut lagi. P keputusan yang dipikir dulu kecerdasan Interpol, perilaku toksik, harta tajir, kesesuaian jempol. P caranya itu P keputusan yang dipikir dulu kecerdasan Interpol dikalikan P keputusan yang dipikir dulu perilaku toksik dikalikan P keputusan yang dipikir dulu harta tajir dikalikan P keputusan yang dipikir dulu kesetiaan jempol dikalikan P keputusan yang dipikir dulu. Jadi itu 0,1 kali 0,4 kali 0,2 kali 0,3 dan kali 0,5 hasilnya 0,0012. Untuk nomor 11 seperti ini. Bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan tersebut bila terdapat data Interpol, tajir, baik, dan jempol. Di sini keputusan gas lamar, kecerdasan Interpol, harta tajir, perilaku baik, kesesuaian jempol. Di sini kita ada hitung-hitungan ini. Untuk keputusan gas lamar, kecerdasan Interpol, keputusan gas dikali keputusan gas lamar, harta keputusan gas lamar, perilaku baik, dikalikan keputusan gas lamar, kesesuaian jempol. Keputusan gas lamar yaitu 0,9 kali 0,1 kali 0,5 kali 0,7 kali 0,5 hasilnya 0,1575. Untuk yang soal A. Yang di sini yang keputusan kami dipikir dulu kecerdasan Interpol, harta tajir, perilaku baik, kesesuaian jempol. Di sini ada P kali yang dipikir dulu kecerdasan Interpol dikalikan P keputusan yang dipikir dulu harta tajir dikalikan P keputusan yang dipikir dulu kesesuaian jempol, perilaku baik dikalikan P keputusan yang dipikir dulu kesesuaian jempol dikalikan P keputusan yang dipikir dulu. Hasilnya
0,1 kali 0,2 kali 0,2 kali 0,3 kali 0,5 sama dengan hasilnya 0,006. Selanjutnya yaitu yang soal nomor B. Di sini bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan tersebut bila terdapat data B ajasi, terus serta B ajasi, perilaku B ajasi, kesetiaan B ajasi. Oke, selanjutnya kita mengenai P keputusan atas nama, keputusan B ajasi. P keputusan atas nama, harta B ajasi, P dikalikan P keputusan atas nama, perilaku B ajasi, dikalikan P keputusan atas nama, kesetiaan B ajasi, dikalikan P keputusan atas nama. 0,1, 0,4 kali 0,3 kali 0,3 kali 0,5 hasilnya 0,0018. Selanjutnya di sini ada P keputusan yang dipikir dulu, keputusan B ajasi, harta B ajasi, perilaku B ajasi dan kesetiaan B ajasi. Ya, caranya yaitu P keputusan yang dipikir dulu, berdasarkan B ajasi, dikalikan P keputusan yang dipikir dulu, harta B ajasi, dikalikan P keputusan yang dipikir dulu, perilaku B ajasi, dikalikan P keputusan yang dipikir dulu, kesetiaan B ajasi, keputusan dikalikan P keputusan yang dipikir dulu. Hasilnya 0,9 kali 0,3 kali 0,4 kali 0,7 berdasarkan 0,5. Hasilnya 0,0378. Selanjutnya di sini yang C, bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan tersebut bila terdapat data B ajasi, agak tajir, dan perilaku toksik, kesetiaan B ajasi. Di sini kita P keputusan besamar, keputusan B ajasi, keputusan besamar, dikalikan P keputusan besamar, harta agak tajir, P keputusan besamar, perilaku toksik, keputusan besamar, P ajasi, kesetiaan B ajasi, dan keputusan besamar. Di sini hitung-hitungannya 0,1 kali 0,1 kali 0,2 kali 0,3 dikatakan 0,5. Hasilnya 0,6. Selanjutnya keputusan yang dipikir dulu kecerdasan B ajasi, harta agak tajir, perilaku toksik, kesetiaan B ajasi. Di sini P keputusan yang dipikir dulu kecerdasan B ajasi, dikalikan P keputusan yang dipikir dulu harta agak tajir, dikalikan P keputusan yang dipikir dulu perilaku toksik, dikalikan P keputusan yang dipikir dulu kesetiaan B ajasi, dikalikan P keputusan yang dipikir dulu. Hasilnya 0,9 kali 0,5 kali 0,4 kali 0,7 kali 0,5 hasilnya 0,0.